Halo pemirsa, program spesial dialog edisi Libur Lebaran kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan geliat industri makanan dan minuman di tengah momentum Lebaran dan Ramadan, terutama pasca pencabutan PPKM dilakukan. Dan bersama saya Kezia 7, inilah program spesial dialog selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kinerja industri makanan dan minuman diperkirakan masih akan menggeliat kuat pada tahun ini. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI melihat permintaan dalam negeri dan permintaan global masih tetap menguat di tengah kondisi perlambatan ekonomi. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI memperkirakan peningkatan kinerja industri mamin mampu melesat 5% sampai 7% di tahun 2023. GAPMI menilai industri mamin dinilai cukup prospektif jika dibandingkan dengan industri lain di tengah permasalahan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta permasalahan pasar ekspor akibat ketidakstabilan kondisi geopolitik. Pertumbuhan industri mamin akan didorong oleh kesempatan ekspansi pasar ekspor di negara-negara yang kehilangan pemasok. Selain itu, ekspor produk mamin juga berpotensi meningkat ke pasar di Timur Tengah dan Afrika. Sementara di sisi lain, pertumbuhan industri mamin juga akan didorong oleh momentum Ramadan dan Lebaran di 2023. Dikutip dari artikel media, Direktur Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pertumbuhan industri makanan dan minuman diprediksi paling tidak naik 5% saat Ramadan dan Lebaran 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produk domestik bruto atas dasar harga konstan atau ADHK industri makanan dan minuman sebesar Rp813,06 triliun pada 2022. Nilai tersebut naik 4,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp775,1 triliun. Sektor mamin juga menjadi kontributor terbesar terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada tahun 2022 sebesar 38,35%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan untuk membahas tema kita mengenai geliat industri mamin di momentum Lebaran 2023, sudah tersambung bersama dengan kami Bapak Adi S. Lukman, selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Pak Adi, halo apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Apa kabar Mbak Kezia? Salam sehat ya. Salam sehat Pak Adi, terima kasih. Pak Adi, menarik sekali kalau kita bicara mengenai industri makanan dan minuman yang memang cukup erat juga dengan daya konsumsi masyarakat. Kalau lihat tahun lalu Pak Adi, bagaimana sebetulnya raihan kinerja industri makanan dan minuman sepanjang 2022? Oke, jadi kalau kita bicara flashback tahun lalu, tentunya industri makanan minuman masih tumbuh positif, kita bersyukur ya. Tahun 2022 kemarin kita masih tumbuh 4,9%, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang 3,54%. Jadi terus meningkat. Kalau kita pada saat pandemi itu memang kita agak drop pertumbuhannya, tapi tetap kita masih bisa bertahan positif. Kita masih tumbuh 1,58 di tahun 2020 pada saat awal-awal pandemi, kemudian naik 2021 itu 2,54 dan akhirnya di 2022 kemarin kita ditutup 4,9. Jadi saya kira industri makan minuman menunjukkan bahwa ini terus positif dan ini menunjukkan ketahanan industri cukup baik ya, meskipun ancaman pandemi ini dan bukan hanya pandemi saja, tapi akibat dari pandemi itu banyak sekali masalah-masalah, mulai dari krisis harga komoditas, krisis logistik, kemudian krisis energi, dan ditambah dengan situasi geopolitik tidak menentu, climate change, dan sebagainya. Tapi kita masih bisa tumbuh positif. Inilah profil dari industri makanan dan minuman di Indonesia. Menarik sekali, tadi sempat disebutkan bahwa memang industri mamin ini tetap tumbuh kuat meskipun dihadang pandemi ya Pak. Tapi memang di tahun 2020 ini dari data yang kami dapatkan pertumbuhan industri mamin paling lambat terjadi di 2020 1,58%. Sebetulnya dari pengamatan Pak Adi, seberapa besar dampak dari pandemi COVID-19 ini mempengaruhi industri mamin Pak?
Itu luar biasa karena itu baru pertama kali dialami ya, dan kita belum ada pengalaman sama sekali, di mana pada saat itu baik kelas menengah bawah maupun kelas menengah atas itu sama-sama agak shock ya. Yang kelas menengah bawah terutama karena daya beli tidak naik, banyak yang terkena PHK, tidak punya kemampuan untuk belanja dan lain sebagainya karena ada PHK, ada berhenti usaha-usahanya dan lain sebagainya. Yang kelas menengah atas itu sebenarnya punya uang, punya kemampuan untuk beli, namun demikian pada saat 2020 itu terasa kegiatan berhenti sehingga banyak sekali mereka mengurangi belanja, ketakutan, tinggal stay di rumah, at home, work from home dan lain sebagainya. Ini juga akan sangat mempengaruhi konsumsi. Tapi kita beruntung dengan berjalannya waktu, akhirnya konsumen sudah bisa menyesuaikan diri, akhirnya kelas menengah atas sudah bisa belanja meskipun banyak melalui online dan belanja online dan lain sebagainya. Yang kelas menengah bawah disupport oleh pemerintah dengan banyak bantuan-bantuan tunai, baik untuk pekerja yang formal maupun non formal, semua disupport oleh pemerintah sehingga konsumsi juga terus meningkat seperti itu. Nah, inilah kesuksesan dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi pada saat itu yang kita bisa rasakan pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2020 ekonomi kita negatif pertumbuhannya pada saat itu. Ya, menarik. Di tengah hantaman pandemi, tapi kemudian ada dorongan juga dari pemerintah ya, yang akhirnya mempertahankan daya tahan dari industri Mamin ini. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi, Pak Adi, namun pemirsa tetaplah bersama kami karena spesial dialog akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Spesial Dialog. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Adi, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa grafis yang Anda dapat saksikan di layar kaca televisi Anda, di mana PDB Industri Makanan dan Minuman. Dari tahun 2016 hingga tahun 2022, ini dapat terlihat presentase dari kontribusi PDB Industri Makanan dan Minuman ini sempat menyentuh level terendahnya di 1,58% pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan memang dalam triliun ini terpantau naik dari 2016 sampai dengan 2022. Sementara pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di 2023 ini dari terpantau 2 Januari hingga 31 Maret 2023 di mana terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah. Memang sektor makanan dan minuman yang cukup sensitif dengan pergerakan nilai tukar mengingat karena bahan baku impor pemirsa. Dan selanjutnya kita akan simak grafis yang ketiga di mana indeks keyakinan konsumen Indonesia dari Agustus tahun lalu di 2022 ini mencapai angka tertinggi di 124,7. Namun di Februari ini hampir mendekati di Agustus tahun lalu 122,4 dan sempat terendah di September 2022 tahun lalu di 117,2. Ini cukup menggambarkan bagaimana optimisme masyarakat di momen tersebut dan terhadap pandangan terhadap ekonomi Indonesia pada saat itu. Kita akan langsung melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Adi. Pak Adi, tadi kita sempat berbincang mengenai daya tahan industri Mamin ketika pandemi dan Pak Adi sempat sebutkan bahwa meskipun ada hantaman pandemi namun juga dukungan pemerintah terhadap industri memperkuat daya tahan industri Mamin sendiri. Namun apakah ada strategi khusus yang menopang performa industri Mamin di sepanjang pandemi atau khususnya tahun lalu? Ya baik, jadi pada saat pandemi memang ada beberapa disrupsi yang terjadi ya terkait dengan logistik juga sangat sulit pada waktu itu. Sehingga cost logistik naik, kemudian ada masalah kenaikan bahan pangan yang banyak naik, dibarengi dengan energi yang naik.
kemudian diperparah dengan perang. Ya, sebenarnya emas ini dari sisi revenue ya, penjualan. Oleh sebab itu, industri selalu berupaya bagaimana kita terus menerapkan efisiensi produktivitas kepada rakyat. Salah satunya kebetulan pemerintah mendorong program Make in Indonesia 4.0 ya, ini dengan penerapan industri 4.0 itu sangat membantu industri dalam mengefisienkan. Kita bisa dengan data-data yang ada, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Contoh yang sederhana saja, bagaimana kita mengurangi downtime dengan predictive maintenance itu dengan big data. Kemudian bagaimana kita mengefisienkan inventory selama supply chain dari bahan baku sampai ke produk jatuhnya dengan data-data yang ada, experience data dan sebagainya. Ini salah satu yang kita rasakan. Yang kemudian yang kedua, ada kesulitan-kesulitan bahan baku, kemudian akhirnya kita dipaksa untuk mencari alternatif dengan tetap mempertahankan itu yang kedua. Tapi kita berusaha mencari alternatif bahan baku dan kita akhirnya berupaya dari berbagai negara. Pada saat itu misalnya Bandung, di Kroasia, kemudian di Ukraina, kemudian di Rusia juga tinggi. Akhirnya kita dapat gandum dari negara-negara lain yang bisa memenuhi semua. Ini semua kita lakukan supaya tetap bisa berjalan. Dan ada pengertian juga dari teman-teman kita para pekerja juga. Mereka menyadari situasi yang sangat sulit dan kebetulan pemerintah juga membantu para pekerja kita pada waktu itu sehingga hubungan industrial Pancasila dalam pekerjaan ini juga cukup mendorong atau memberikan suasana kondusif sehingga industri meskipun ada yang on off, ada yang mengurangi jam kerja ini bisa berjalan dengan baik. Inilah kesempatan kita untuk bertahan kapasitas kita dan kita beruntung dibantu oleh peningkatan ekspor. Di tengah pandemi ternyata ekspor kita meningkat karena kita dapat blessing dari negara-negara lain yang tidak bisa memasok permintaan yang akhirnya beralih ke Indonesia. Ini juga salah satu blessing sehingga ekspor kita meskipun pandemi terus ini contoh yang kita rasakan selama masa pandemi dan sehingga kita bisa bertahan dalam kesulitan yang ada saat ini. Oh, menarik. Jadi ada efisiensi yang dilakukan dari business actors, namun juga ada topangan dari permintaan ekspor yang cukup kuat juga ya Pak. Contohnya ya pada tahun 2020 ekspor kita itu ini kalau ekspor untuk pangan olahan saja ya, saya keluarkan sawit karena sawit itu ada yang mentah, ada yang crude dan sebagainya. Kalau kita ekspor pangan olahan saja tahun 2020, ekspor kita 7,8 miliar. Kemudian 2021 meningkat menjadi 9,3 miliar. Dan tahun 2022 menembus di atas 10 miliar yaitu 11 miliar US dollar. Ini baru pertama kali pangan olahan kita bisa menembus di angka 10 miliar. Jadi terus kelihatan grafiknya meningkat meskipun pandemi. Menarik. Berarti meningkat bahkan di tahun 2022. Kalau bicara sawit, Pak, ini karena tadi sempat di-mention soal sawit, ada informasi terbaru mengenai OPEC Plus yang kemudian ini ada satu sentimen, Pak, di akhir-akhir ini terkait dengan harga minyak dunia. Nah, dari GAPMI sendiri melihat dan merespon ini seperti apa, Pak, terkait dengan ekspor dari anggota GAPMI sendiri? Ya, kalau dari sawit tentunya kita harapkan dengan OPEC mengurangi produksi, tentunya diharapkan sawit akan terus meningkat permintaannya karena sawit ini digunakan untuk biodiesel ya, jadi digunakan sebagai energi dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong ekspor produk-produk dari sawit ke energi. Dan ini positif menurut saya karena Indonesia sendiri juga sudah punya program B20, B30 sehingga dengan kenaikan BBM atau bahan bakar fosil tentunya alternatif energi akan semakin digunakan. Dan kita terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan karena memang ini juga tuntutan dari negara-negara Eropa sendiri itu menuntut adanya banyak pemenuhan SDGs termasuk energi baru terbarukan. Baik, oke. Ini jadi satu sinyal positif dan pemirsa kita akan bahas lagi juga Pak Adi bahas mengenai sinyal-sinyal positif lainnya salah satunya Lebaran. Namun tetap bersama kami karena spesial dialog akan segera kembali.
Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Spesial Dialog dan kita masih berbincang untuk segmen terakhir ini dengan Bapak Adi S. Lukman selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Menarik sekali tadi di segmen sebelumnya kita bicara soal momentum atau sinyal positif ya yang akhir-akhir ini mencuat, dan kali ini kita akan bicara mengenai Lebaran, momentum Lebaran dan juga momentum Ramadan di bulan Ramadan di Indonesia, di mana memang momentum Lebaran atau Ramadan ini selalu jadi momentum pertumbuhan nih, khususnya juga untuk industri Mamin. Dari Pak Adi melihat momentum Lebaran dan Ramadan di tahun ini seperti apa, Pak? Ya, jadi puasa dan Lebaran ini atau masa Ramadan ini menjadi berkah bagi industri makanan minuman. Jadi memang secara tradisi dari tahun-tahun demikian, hanya saja pada saat pandemi memang agak sedikit peningkatannya agak sedikit melandai karena memang ada PPKM, ada PSBB dan lain sebagainya. Kita berharap sebetulnya tahun ini itu tahun yang luar biasa, sehingga karena PPKM semua sudah dihapuskan dan orang lebih leluasa untuk bertemu keluarga merayakan Lebaran. Sehingga kami dengan bersama retailer itu sudah membahas ini sejak Desember, bahkan kontrak-kontrak sudah dilakukan sejak Desember, dan Januari kita sudah mulai distribusi ke daerah-daerah sampai ke pelosok, ya, dilanjutkan di Februari. Sehingga penjualan di Mamin itu meningkat di Januari-Februari dari manufacturer ke retailer atau ke distributor. Namun kelihatannya di bulan Februari sampai awal Maret itu ternyata permintaan konsumen masih belum setinggi yang kita harapkan, sehingga ada sedikit pelambatan di dalam penjualan dari distributor ke retailer dan ke konsumen. Ini yang kita rasakan. Nah, kami untuk mendapatkan informasi dari para anggota, kira-kira baru seminggu ini atau awal puasa inilah terjadi permintaan dari konsumen untuk produk pangan, khususnya untuk puasa dan Lebaran. Sehingga kita harapkan ini bisa mendongkrak penjualan kita di selama masa Lebaran ini sejak dari puasa ini. Dan mudah-mudahan nanti Lebaran itu tidak ada gangguan apa-apa, sehingga konsumen bisa dengan ceria, dengan gembira menikmati produk yang sudah kami distribusikan sampai ke daerah-daerah. Kondisinya seperti itu. Oke, berarti industri Mamin secara keseluruhan sangat optimis ya Pak untuk tahun ini, apalagi momentum Lebarannya. Nah, ya. Ada target tertentu Pak dari pertumbuhan industri Mamin dari Pak Adi atau dari GAPMI untuk tahun ini? Kami harapkan pertumbuhan Mamin bisa mencapai di atas 5% tentunya ya. Harapan saya sekitar minimal 6% sampai 7%. Karena tahun lalu sebenarnya target kami itu 5-7% dan kita tercapai 4,9, kurang sedikit dari 5%. Nah, kita berharap ini bisa mencapai 6% dan juga dengan kondisi yang dukungan pemerintah, kemudian peningkatan ekspor, dan mudah-mudahan tidak terjadi gejolak-gejolak lagi. Kalau kita lihat harga bahan baku juga sedikit melandai, tidak ada gejolak naik, tapi kita diharapkan tidak ada perang lagi, tidak ada ketegangan baru, sehingga tidak memicu kenaikan harga komoditi pangan dan energi. Dari industri Mamin, apakah sedang menyasar pasar baru Pak terkait untuk ekspor selain di Indonesia, melihat momentum konsumsi sekarang sudah mulai pulih, tapi apakah kemudian mencari pasar baru di area lain mungkin Pak? Ya. Jadi kita sekarang menyasar Timur Tengah dan Afrika, potensi yang cukup besar, dan India. India cukup bagus, pertumbuhan cukup baik untuk pasar ekspor, karena memang pertumbuhan penduduk di sana cukup luar biasa, dan bahkan India diperkirakan akan nomor satu penduduk dunia setelah yang saat ini masih China, tapi 1-2 tahun ke depan katanya India akan menduduki ranking 1 dari sisi populasi, jumlah populasi. Sehingga ini pasar yang potensial. Kita industri makan minuman termasuk sawit juga menyasar ke area-area sana, termasuk India dan sekitarnya. Oke. Pak Adi, terkait kesiapan industri Mamin, apalagi di tengah sekarang pasca PPKM sudah istilahnya masyarakat mobilitas sudah mulai tinggi, tahun ini juga momentum Lebaran semakin maksimal, apalagi dengan dukungan pemerintah. Apakah kemudian ada unsur industri 4.0 atau digitalisasi yang juga akan dimanfaatkan dari industri Mamin?
Benar, ini kita sudah mulai kita 2018 bulan April 2018 sudah diresmikan oleh Presiden dan kita sekarang didorong oleh pemerintah untuk menerapkan ini. Karena penerapan ini ternyata banyak sekali manfaatnya bagi industri. Dan ini kalau kita lihat background saya adalah Hannover Messe, Indonesia akan menjadi partner country di Hannover Messe, pameran terbesar teknologi di dunia yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dari tanggal 16 April sampai 21 April nanti. Nah, ini kita akan dapat 3.000 meter persegi di dalam tanggal April. GAPI sebagai salah satu eksibitor cukup besar di sana membawa banyak anggota untuk kita pamerkan keunggulan-keunggulan teknologi dan penerapan industri 4.0 yang kita sudah terapkan di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan citra dari Indonesia, national branding, sehingga buyer-buyer kita di luar negeri lebih yakin terkait dengan food security, food safety, terkait dengan kestabilan pasokan, terkait dengan mutu, dan sebagainya. Ini kita harapkan bisa menjadi ajang promosi national branding Indonesia. Baik. Berarti memang teknologinya sendiri itu sudah diadopsi dan bahkan industri Mamin sudah pede istilahnya ya Pak ya untuk masuk di global, bahkan memperkenalkan tadi ya terkait dengan industri Mamin dengan adaptasinya terhadap sistem digital. Menarik sekali Pak Adi. Namun waktu kita cukup singkat. Pak Adi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di Special Dialog hari ini. Terima kasih Pak Adi. Salam sehat, sukses selalu. Sehat. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog hari ini. Berbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia Tujuh dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.